perhatikan gambar yang Ibu lihatkan ya. Apa sih yang terlintas di pikiran anak-anak waktu pertama kali Ibu memperlihatkan gambar ini? Ada yang tahu? Saya, Bu. Oke, apa? Teh manis. Betul. Nah, gambar ini bisa disebut teh manis atau teh hangat. Nah, dari gambar berikut ini, apa sih manfaat dari teh manis atau teh hangat itu? Ada yang tahu? Saya, Bu. Apa? Menghangatkan tubuh. Betul. Nah, manfaat dari teh manis ini bisa untuk menghangatkan tubuh, menghilangkan stres, dan lain-lain. Nah, dari itu, Ibu akan menyuruh anak-anak untuk membuat teks prosedur ya dari teh manis ini. Sebelumnya, ada yang tahu nggak cara membuat teh manis itu gimana? Tidak. Nggak tahu? Nah, maka dari itu, Ibu ingin menguji nih kepintaran anak-anak, apakah anak-anak bisa membuat teks prosedur dalam teh manis. Oke, Ibu akan kasih waktu selama 15 menit untuk anak-anak berpikir. Ya, bagaimana cara membuat teh manis? Oke, Ibu kasih waktu dulu ya. Nah, sudah? Sudah. Nah, dari yang Ibu perlihatkan sekarang, apakah sama dengan yang anak-anak buat tadi? Tidak. Sama atau tidak? Coba lihat dulu. Tidak. Nah, oke, Ibu akan kasih tahu bagaimana cara yang benar dalam membuat teks prosedur tentang teh manis. Yang pertama, siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu ya. 1. Siapkan 1 kantung teh. Yang kedua, siapkan air 200 ml. Nah, yang ketiga, siapkan gula pasir. Nah, terus di sini juga harus ada alat-alatnya ya, anak-anak. Yang pertama, 1 sendok. Yang kedua, teko. Yang ketiga, cangkir atau gelas. Yang keempat, kompor. Daripada itu ada langkah-langkahnya nih dalam membuat teh manis. Yang pertama, siapkan gelas dan sendok. Yang kedua, masaklah air hingga mendidih. Terus setelah mendidih, matikan kompor ya. Terus yang ketiga, masukkan 2 sendok gula pasir ke dalam gelas atau cangkir. Nah, setelah itu, masukkan 1 kantung teh ke dalam gelas. Terus yang keempat, tuangkan air panas ke dalam gelas atau cangkir. Yang kelima, aduk hingga merata atau larut ya. Nah, terus setelah itu, teh hangat atau teh manis siap disajikan. Jadi inilah anak-anak gambaran dari cara membuat teh manis yang benar ya anak-anak. Setelah ini bisa dipraktikkan di rumah ya. Selanjutnya, dari situ kita bisa nih mengidentifikasi dan menemukan informasi. Mengidentifikasi ciri teh prosedur, menemukan informasi yang penting. Nah, di sini juga Ibu punya nih ciri-ciri gimana cara membuat teks prosedur ya anak-anak. Nih, Ibu kasih lihat ya. Yang pertama, ciri-ciri dari membuat teks prosedur yaitu harus ada struktur. Struktur itu termasuk tujuan, bahan atau alat, langkah-langkah. Nah, dari tujuan itu apa sih? Tujuan itu misalnya anak-anak nih mau membuat teks prosedur. Anak-anak ini harus jelas apa tujuannya yang ingin anak-anak buat. Terus bahan dan alatnya juga harus jelas nih. Misalnya kayak tadi anak-anak kan mau membuat teh manis. Bahan dan alatnya harus jelas nih. Misalnya kayak teko sama kompor. Terus langkah-langkahnya harus jelas juga. Yang pertama misalnya siapkan apa dulu. Terus yang terakhir apa, harus jelas nih langkah-langkah urutannya ya. Terus yang kedua, bahasa. Bahasa yang digunakan saat anak-anak membuat teks prosedur itu harus jelas ya. Jangan memakai bahasa-bahasa yang kurang jelas atau bahasa-bahasa gaul yang tidak mudah dimengerti. Terus yang ketiga, format penulisan. Format penulisan yaitu urutan nomor dan daftarnya harus jelas nih. Misalkan yang pertama itu siapkan apa dulu nih. Gak mungkin kan yang langkah-langkah ke-6 tiba-tiba jadi ke langkah yang pertama. Itu kan tidak mungkin. Nah, itulah ciri-ciri dari teks prosedur. Nah, Ibu juga nih memiliki contoh dari teks prosedur. Misalnya anak-anak masih ada yang belum paham, Ibu punya nih contohnya. Nah, ini contoh dari teks prosedur membuat telur mata sapi ya.
dari sini dari ciri-ciri khas, dari ciri-ciri yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, sama tidak dengan seperti ini? Kayak tadi, misalnya tujuannya, ini tujuannya sudah jelas ya, membuat telur mata sapi. Bahan-bahannya juga jelas ya, 1 butir telur, garam, minyak goreng. Terus langkah-langkah di sini juga sudah jelas ya, yaitu 1. Nyalakan kompor dengan ukuran api yang sedang, dan juga di sini bahasanya yang Ibu gunakan mudah dipahami kan oleh anak-anak. Nah, dari situ setelah itu, nah jadilah telur mata sapi dari langkah-langkah yang Ibu kasih ini. Telur mata. Kesimpulan dari yang sudah Ibu jelaskan tadi, teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah sistematis untuk melakukan sesuatu. Seperti contoh, resen makanan, atau panduan menggunakan alat, menyalakan laptop, menyalakan komputer, dan lain-lain. Sebenarnya tujuan utama dari teks prosedur adalah memberikan petunjuk agar pembaca dapat mengikuti bagaimana sih cara yang benar dalam misalnya contoh menyalakan kompor, menyalakan komputer. Nah, dari situ juga teks prosedur ini ada suatu kegiatan untuk membuat anak-anak lebih benar dalam melakukan sesuatu. Dan dari teks prosedur ini juga memiliki beberapa ciri khas yang setelah Ibu jelaskan tadi, yaitu meliputi dari tujuan, bahan atau alat, dan langkah-langkah. Terus penggunaan bahasa yang jelas juga dan bersifat inspiratif, serta format penulisan yang menggunakan urutan yang daftar yang jelas ya. Dari situ, strategi membaca teks prosedur secara efektif mencakup membaca judul dan tujuan, mencermati alat dan bahan, serta mengikuti langkah-langkah secara urut. Pembaca juga dilatih untuk mengidentifikasi informasi penting nih dari teks prosedur tersebut. Pada akhirnya, siswa diharapkan mampu nih menerapkan pemahaman ini untuk dalam kegiatan sehari-hari. Nah, sekian dari yang telah Ibu jelaskan. Nah, dari situ, apakah anak-anak sudah paham dari apa itu teks prosedur dari yang Ibu jelaskan tadi? Paham kan? Nah, misalkan nanti Ibu nih akan menyuruh anak-anak membuat teks prosedur dari yang seperti Ibu, anak-anak mudah nih tinggal mendownload Canva, dan anak-anak misalnya bingung teksnya mau tentang apa, bisa nih kalau sekarang udah pakai apa? ChatGPT, tinggal cari di Google ya. Atau misalnya anak mau pakai gambar, kalau Ibu di sini memakai Canva dan ChatGPT. Nah, sekian dari hasil pembahasan Ibu hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.